Presiden Joko Widodo kemarin memanggil Menhan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke istana. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup hingga muncul wacana soal koalisi besar yang akan menduetkan Ganjar dan Prabowo Subianto. Relawan Projo menyatakan Presiden Joko Widodo masih berupaya mewujudkan duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di pemilu mendatang. PKB adalah partai yang sudah menandatangani dengan Gerindra untuk kerjasama politik 2024. Baru PKB yang sudah tanda tangan, dan kami menghormati kesetiaan loyalitas PKB yang sampai sekarang masih. Karena itu menurut kami PKB memegang kunci Inggris untuk bisa menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Kunci Inggris itu bisa digedein, bisa dikecilin tergantung kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Sebelumnya, Prabowo sempat menyebut peluang duet antara dirinya dan Ganjar agak sulit terjadi, sebab dirinya dan Ganjar sama-sama dicalonkan sebagai capres oleh parpolnya masing-masing. Partai saya mencalonkan saya sebagai capres, dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya, beliau sudah dicalonkan capres, ya. Kecuali nanti ada perkembangan dinamika. Oke, jangan berandai-andai, ya. Litbang Kompas sempat membuat simulasi 3 nama bakal capres. Hasilnya, meski Prabowo memiliki elektabilitas teratas, tetapi dalam simulasi 3 nama ternyata Ganjar lebih unggul dalam simulasi 3 nama baca pres. Tingkat keterpilihan Ganjar sebesar 40%, Prabowo 36,8% suara responden, dan Anies Baswedan 23,2% suara. Arah dukungan Jokowi khususnya pada 2 bakal capres Ganjar dan Prabowo semakin ditunggu. Saat menghadiri acara puncak musrah relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta 14 Mei lalu, Jokowi mengungkap kriteria pemimpin ideal yang dibutuhkan rakyat untuk memajukan Indonesia. Jokowi juga meminta semua pihak termasuk para relawan dan pendukungnya tidak terburu-buru atau gerusa-gerusu menentukan calon presiden. Oleh sebab itu sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan, jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Memanfaatkan peluang yang Pidato Jokowi di depan relawan pendukungnya semakin membuat penasaran publik. Jokowi belum pernah secara gamblang menunjukkan bakal capres yang akan didukungnya di pemilu 2024. Akankah Jokowi akan mewujudkan duet Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar? Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana posisi Jokowi sebagai kingmaker dan mungkinkah bisa menyatukan Ganjar dan Prabowo? Kami bahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, ada juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Kami masih menunggu Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra untuk bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat petang, Mas Hanta, Pak Basarah. Petang, Cindy, Mas Ahmad Basarah. Selamat petang Pak Basarah, saya ingin langsung tanya ke PDI Perjuangan karena ada wacana Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. PDI Perjuangan setuju, terbuka untuk opsi itu? Ya, persoalannya kan bukan setuju atau tidak setuju per hari ini, Cindy ya. Karena kita memahami dan meyakini bahwa dinamika politik saat ini kan masih sangat cair. Partai-partai politik sendiri secara definitif belum ada satu grup kerjasama partai politik yang definitif. Kerjasama partai politik yang sementara ini ada, apakah itu KIR, KIB, dan lain-lain, ya termasuk dengan PDI Perjuangan sendiri, masih dalam proses untuk mengerucutkan kerjasama antar partai politiknya. Nah, setelah kerjasama antar partai politik itu disepakati secara definitif ya, untuk mencapai ambang batas 20%, maka tahap berikutnya adalah pembicaraan mengenai siapa pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya.
Baik. Posisi PDI Perjuangan sendiri pada hari ini, pasca 33 hari penetapan Pak Ganjar sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, masih terus melakukan komunikasi dan koordinasi politik ya, dengan Partai Persatuan Pembangunan, dan juga komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan-pimpinan partai politik yang Dengan lain. Gerindra ada komunikasi juga, Pak Basarah? Ya, otomatis. Saya kira Partai Gerindra adalah salah satu partai politik yang juga intensif berkoordinasi dengan kami, apalagi Sekjen Partai Gerindra sama-sama dengan saya bertugas sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Cindy. Kalau nanti ini kan rumor yang beredar adalah Jokowi sedang berupaya untuk menyatukan Ganjar dan Prabowo Subianto. PDI Perjuangan masih membuka opsi itu, masih mengikuti nanti Jokowi akan upaya Jokowi untuk menyatukan itu? Kalau dilihat dari perspektif sejarah, Pak Prabowo sendiri pernah menjadi calon wakil presidennya Ibu Megawati Soekarno Putri di Pilpres 2009 yang lalu. Ya, saya kira dari referensi sejarah itu tidak ada persoalan sebenarnya Pak Prabowo untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan dalam Pilpres yang akan datang ya. Saya kira pengalaman sejarah sudah membuktikan bahwa kerjasama dengan purnawirawan TNI seperti Pak Prabowo di 2009 yang lalu dan kerjasama dengan tokoh-tokoh Islam dalam hal ini dari Nahdlatul Ulama juga sebagai salah satu referensi sejarah dalam pakem politik yang juga selalu dipegang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, Mas Hanta, Jokowi sampai sekarang dinilai masih ambigu nih. Ganjar sedikit setengah hati, Prabowo juga masih terus menjalin komunikasi dengan Jokowi. Kemarin pertemuan di Istana Bogor yang tidak ada dalam agenda presiden. Apakah ini artinya memang Jokowi punya upaya untuk menduetkan Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo seperti yang diomongkan oleh Ketua Umum Projo, Budi Ari? Ya, Cindy, sebelum kita membaca kemungkinan kenapa Pak Jokowi ambigu, saya ingin mundur sedikit bahwa sejak awal kita tahu Pak Jokowi itu memiliki 3 skenario sebenarnya, urutan favorit terbaik bagi Pak Jokowi sebagai tokoh politik dengan berbagai macam kepentingannya. Satu, kalau bisa Pilpres itu berlangsung dengan 2 pasangan saja. Yang kita sering diskusikan all the president men, 2 orang, yaitu Prabowo versus Ganjar. Itu yang terbaik. Tapi realitasnya ternyata ada 3 partai yang berpotensi akan mengusung yang tanda petik di luar pemerintahan, yang berdiametral dengan Pak Jokowi posisinya, yaitu Anies Baswedan. Masuk ke skenario kedua. Nah, ini yang mungkin sedang diupayakan atau diikhtiarkan oleh Pak Jokowi. Kalau ada Anies Baswedan maju, maka lawannya juga harus kuat. Bagaimana berupaya untuk menyatukan antara Ganjar dan Prabowo dalam satu koalisi besar yang diistilahkan sebenarnya koalisi besar. Ini yang sedang diupayakan, skenario kedua ini yang dinaikkan. Tapi per hari ini tadi istilahnya Mas Ahmad Basarah juga, per hari ini kan dinamika politiknya seperti ini. Ada skenario ketiga yang paling kuat terjadi, yaitu ada 3 pasangan atau 3 poros koalisi. Anies maju sendiri, Prabowo maju sendiri, dan Ganjar Pranowo maju sendiri. Sepanjang 2 faktor ini yang stabil, maka skenario ketiga yang mungkin akan terjadi, yaitu 1, jika elektabilitas antara Prabowo dan Ganjar relatif stabil, artinya kompetitif dan memiliki peluang kemenangan yang sama. Keduanya kecil kemungkinan ada yang mengalah menjadi cawapres, atau yang kedua, faktor yang kedua, sepanjang Anies Baswedan juga perolehannya stagnan atau stabil di angka itu saja, maka sulit kita menemukan ada koalisi besar menyatukan 2 orang itu. Jadi yang paling mungkin tinggal Pak Jokowi akan mengkalkulasi kalau putaran kedua ini, kalau bisa yang masuk ada Prabowo dan Ganjar juga seperti skenario pertama. Tapi kalau ternyata Anies berhasil masuk putaran kedua, maka Pak Jokowi punya kalkulasi politik untuk memikirkan siapa yang paling siap bertarung dengan Anies Baswedan. Karena itulah komplikasi politiknya menjadi muncul, Cindy, karena mungkin menginginkan skenario terbaik di skenario kedua, tapi realitasnya masih mungkin 3, ya ini menebak komplikasi sepertinya adalah Pak Jokowi mendua. Menurut saya mungkin masih ada upaya untuk menyatukan 2 kekuatan ini. Masih ada upaya, kemungkinan itu masih ada, masih bisa, Mas Hanta? Bisa, kemungkinan. Asal 2 kalau saya baca ya. Selain mungkin ada dinamika kedekatan, mungkin Pak Ahmad Basarah akan mengatakan komunikasi politik. Tapi 2, saya melihat variabel di luarnya. Kalau di antara Mas Ganjar dan Pak Prabowo, salah satu dalam perkembangannya
ada jomplang elektabilitasnya, tiba-tiba satu naik luar biasa atau yang satu mengalami degradasi luar biasa, jaraknya jauh, maka yang itu kemungkinan ada yang mengalah, kemudian realistis memilih jadi cawapres. Itu satu. Atau yang kedua, Anies Baswedan tiba-tiba menjulang kekuatannya menjadi nomor satu dan sangat kuat, maka mereka terpaksa harus bersatu untuk mengimbangi kekuatan Anies Baswedan. Sepanjang dua itu tidak ada dalam kalkulasi politik, maka menurut saya masih kecil peluangnya. Bukan tidak ada, tapi peluangnya mengecil. Per hari ini lebih besar peluangnya Ganjar dan Prabowo maju sendiri-sendiri. Begitu demikian, Pak Basarah. Ya, sekali lagi semua kemungkinan politik itu bisa saja terjadi, Cindy. Tetapi saya kira saat ini banyak pihak ya, saya kira Mas Hanta juga setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa kalau pemilu presiden itu hanya 2 pasangan calon, maka yang pasti hanya akan ada 1 putaran. Juga akan ada anggaran pemilu presiden yang juga bisa dihemat ya, dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi untuk mencapai pada 2 pasangan calon itu, ya saya kira kalau asumsinya Pak Ganjar dipasangkan dengan Pak Prabowo, tentu saja kalau tadi Mas Hanta mengasumsikan menunggu perkembangan elektoral masing-masing pihak ya, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, tapi sekali lagi dalam hal kesepakatan kerjasama politik juga ada fatsun demokrasi yang harus kita jadikan pedoman. Misalkan sistem atau asas proporsionalitas. PDI Perjuangan tentu sebagai partai politik, pemenang pemilu legislatif dan dapat mengusulkan paslonnya sendiri, berbeda dengan Partai Gerindra yang di posisi 78 kursi ya, 78 kursi yang tidak dapat mengusulkan sendiri. Kemudian faktor faktor elektabilitas Pak Ganjar juga relatif dalam beberapa survei-survei terakhir juga berada pada posisi puncak. Nah, saya kira itu juga menjadi fatsun demokrasi yang harus menjadi referensi kita juga untuk mengambil simulasi itu, Mas Hanta. Tapi sekali lagi, saat ini Cindy, banyak pihak yang berharap agar pemilu presiden itu hanya 1 putaran, oleh karenanya syaratnya hanya 2 pasangan calon. Saya kira ini paralel juga dengan keputusan KPU RI, DPR, dan juga pemerintah yang memangkas masa kampanye pemilu presiden ini dari 3 bulan 3 minggu menjadi hanya 2 bulan 2 minggu. Oke. Ya, nah dari PDI Perjuangan sebenarnya gimana, Pak Basarah? 2 putaran atau 1 putaran? Ya, saya kira PDI Perjuangan dalam posisi yang semangatnya adalah menginginkan pemilu presiden ini betul-betul menjadi sarana konsolidasi bangsa untuk mencari pemimpin bangsa Indonesia setiap event 5 tahunan. Sehingga oleh karena itu segala cara yang dapat mengarah pada proses pemilu presiden yang efektif, yang damai, yang betul-betul menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yaitu yang tentu menjadi referensi kami untuk dipilih, Cindy. Oke, Mas Hanta, kalau apa sih resikonya atau kelemahan keuntungan jika Pilpres itu berlangsung 2 putaran atau 1 putaran? Ya, itu memang secara konstitusi memang sudah disiapkan ya, terlepas soal efisiensi anggaran dan sebagainya. Memang arahnya sistem pemilihan kita itu disiapkan untuk 2 putaran untuk memastikan agar si presiden dan wapres terpilih itu betul-betul suara mayoritas, merepresentasikan, bahkan ada persyaratan di pasal selanjutnya itu proporsi dari perolehan beberapa minimal sekian provinsi dan perolehan suaranya di provinsi tersebut. Nah, dari sini maka sebenarnya memang memungkinkan, konstitusi kita memungkinkan, bahkan sebenarnya ini tanda petik problemnya mengapa tarik-menariknya kuat, saling mengunci dan seterusnya, karena ada di luar konstitusi, yaitu undang-undang pemilu kita mensyaratkan presidensial threshold, ambang batas minimal untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres kan 20%. Sekiranya tidak ada, misalnya semuanya peserta partai politik, ini saya misal saja, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu seperti dalam undang-undang dasar kita, konstitusi mensyaratkan bisa, maka sebenarnya sudah diberikan itu di putaran pertama, bisa 7, bisa 8, dan kita pernah 5 ya kalau nggak salah, 5 pasangan bahkan awal di 2004 itu 4 atau 5 pasang. Nah kemudian memungkinkan, memang sulit ketika lebih dari 3, maka memang sulit untuk muncul atau pemenang dalam 1 putaran, karena itu adalah aturan 2 putaran. Karena kalau dari sisi dinamika politik, Mas Ahmad Basarah, mungkin kontraksi politiknya kalau makin banyak itu makin baik. Artinya apa? Karena tidak kencang.
turbulensi polarisasinya ya. Polarisasinya tidak turunkan. Ibarat pipa itu satu. Yang kedua, secara pemilih juga diberikan menu yang lebih variatif. Pemimpin-pemimpin terbaik di luar soal efisiensi seperti Mas Ahmad Basara katakan tadi. Tapi secara konstitusi, Pak Ahmad Basara pimpinan MPR kan yang mengawal konstitusi, ya konstitusi paling tidak membolehkan, paling tidak memberikan ruang untuk kita menuju ke putaran kedua untuk mendapatkan pasangan suara mayoritas. Mas Hanta, kenapa saya tanyakan bisa 2 putaran atau 1 putaran? Karena duet Ganjar Prabowo ini kata relawan bisa membuat pemilu 2024 semakin adem, semakin damai. Artinya hanya 1 putaran saja. Kita akan dengarkan pernyataan dari relawan Projo soal duet Ganjar Prabowo. Ya pokoknya kan kita berusaha menyatukan, menyejukkan supaya pemilu 2024 ini lebih sejuk lah. Kita nggak mau lagi peristiwa-peristiwa sebelumnya terjadi gitu kan. Menyatukan dalam satu pasang atau? Ya apapun, makanya saya udah bilang ini takdir, nanti semua takdirnya. Kita berusaha, Tuhan yang menentukan, gitu kan. Tapi kalau Projo kecenderungannya itu Prabowo Ganjar? Enggak, kita nggak ada kecenderungan, tunggu aja perintah Pak Jokowi, Projo. Betul, kalau Ganjar berduet dengan Prabowo, pemilu 2024 lebih sejuk, lebih dingin gitu, Mas Hanta? Iya, itu tergantung kan, karena lawannya itu kan ada kan. Tadi kan belum memasukkan faktor Anies Baswedannya. Kalau misalnya ada Anies, kemudian Ganjar dan Prabowo berpasangan, ya potensi itu tetap ada. Namanya juga konstelasi politik, kontestasi politik tetap ada potensi polarisasi dan itu tidak bisa dihindari. Meskipun misalnya Ganjar versusnya Pak Prabowo sama-sama orang dekatnya Pak Jokowi, apakah tidak ada namanya juga kompetisi? Menurut saya ya yang penting sesuai dengan konstitusi, tidak melanggar aturan dan lain sebagainya. Jadi Cindy, menurut saya memang dua hal yang berbeda ya antara konstitusi kita sudah memberikan ruang, tapi di sisi yang lain saya kira memang ada dinamika politik yang berusaha ingin menduetkan dua kekuatan ini. Tapi sepanjang ternyata dua kekuatan ini sulit diduetkan, maka kita akan melihat tadi nuansa sepertinya Pak Jokowi tidak hanya mendukung Mas Ganjar yang separtai sudah dideklarasikan oleh partainya, tapi sepertinya dalam kesan publik juga menaruh kaki dukungannya kepada Pak Prabowo yang juga antara dua itu. Paling tidak saya singkat saja untuk membacanya dua dalam peristiwa politik belakangan. Bagaimana pergerakan atau dua putra beliau. Bagaimana dinamika terakhir mungkin karena waktunya sedikit kita sama-sama tahu. Yang kedua adalah bagaimana keterbelahan para relawan. Pesan yang ditangkapkan publik ada dua, Cindy. Apakah Pak Jokowi sepenuhnya seperti tadi prolog yang sampaikan Cindy, sepenuhnya sudah mendukung Mas Ganjar yang merupakan kader separtai beliau di PD Perjuangan yang sudah resmi didukung, atau juga sembari itu mendukung juga Pak Prabowo, menteri yang loyal kepada Pak Jokowi, termasuk paling dekat kepada Pak Jokowi. Dalam kesan publik ya Pak Ahmad Basara, tapi secara partai kita tidak bisa mengharapkan lalu Pak Jokowi akan mengumumkan mendukung Prabowo, itu mustahil karena beliau ada PD Perjuangan. Apalagi sebagai presiden, sebaiknya memang berdiri di Jadi ambigu ini akan sampai akhir nanti, Mas Hanta? Paling tidak dalam putaran pertama, kalau terjadi dalam tiga ini. Nah, kalau ternyata putaran keduanya masuk Mas Ganjar dan Pak Prabowo, nah itu udah aman bagi Pak Jokowi. Silakan pertandingan persahabatan tuh namanya. Sudah bergabung juga Sekjen Partai Gerindra. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Yang penting jangan satu pasang, Mas Ahmad Basara ya. Baik, sudah bergabung Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani. Selamat malam Pak Muzani. Selamat malam. Ini rumor yang beredar adalah Presiden Joko Widodo sudah mengupayakan duet Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Dari Partai Gerindra, mungkinkah itu terjadi? Mau Partai Gerindra berduet dengan Ganjar? Ya, saya tidak tahu rumor itu bersumber dari mana, karena pertemuan kemarin antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pertahanan di Istana Bogor tidak membicarakan tentang hal itu. Dan saya kira apa yang sudah dideklarasikan oleh kami, Prabowo Presiden pada tanggal 12 Agustus 2022, kemudian dideklarasikannya Pak Ganjar, Mas Ganjar, sebagai calon presiden di tahun menjelang Hari Raya, saya kira sudah bentuk penghargaan dari masing-masing pilihan partai politik, sehingga kemungkinan untuk diduetkan saya kira apa bisa, itu juga menjadi pertanyaan kami gitu. Karena kan
Presiden Jokowi sering bertemu dengan Pak Prabowo, bertemu juga dengan Ganjar Pranowo, bertemu keduanya juga pernah. Gibran sebagai anak sulung Presiden Jokowi yang sering disebut-sebut sebagai representasi sikap Joko Widodo juga bertemu dengan Prabowo Subianto, bertemu juga dengan Ganjar Pranowo. Ini yang kemudian mengesankan pada publik, wah jangan-jangan Pak Jokowi mau sebagai kingmaker mendekatkan keduanya untuk berpasangan di pemilu 2024? Ya, sebagai sebuah kemungkinan bisa saja, tapi saya belum melihat itu sebagai sebuah realita politik ke depan, karena bagaimana caranya ketika Ibu Mega sudah mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai calon presiden terus bisa mengalah menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, atau sebaliknya kami yang sudah mendeklarasikan Pak Prabowo sebagai calon presiden terus kemudian kami mundur selangkah menjadikan Pak Prabowo sebagai wakilnya Mas Ganjar misalnya, itu bukan sesuatu yang mudah, sehingga keribetan dan kerutan itulah yang menyebabkan agak optimismenya agak sulit terbentuk. Oke, Pak Muzani, tadi Pak Ahmad Basara menyatakan bahwa ya kita masih membuka kemungkinan apapun bisa terjadi. Dinamika politik saat ini masih posisinya adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ganjar di PD Perjuangan, Prabowo di Gerindra. Tapi opsi itu bisa saja terjadi. Kalau dari Partai Gerindra membuka kemungkinan untuk opsi itu, untuk kemungkinan itu berduetnya Ganjar dan Prabowo. Ya, sebagai sebuah kenyataan politik sih bisa-bisa saja. Saya kira apa yang dikatakan oleh Mas Bas, saya kira sesuatu yang mungkin saja. Tetapi problemnya adalah ada kerumitan di masing-masing partai politik yang sekarang ini mendukungnya, baik PDI Perjuangan ataupun Gerindra. Karena itu saya kira yang paling mungkin adalah saling menghormati dan menghargai atas apa yang sudah dideklarasikan dari partai masing-masing, di mana PDI sudah mendeklarasikan Mas Ganjar dan kami sudah mendeklarasikan Pak Prabowo. Kita menghormati sebagai sebuah ikhtiar untuk membangun bangsa yang lebih baik, untuk mendorong kader masing-masing berbakti dan berkhidmat bagi bangsa dan negaranya yang lebih baik, dan biarlah kemudian rakyat memberikan putusannya. Akan tetapi saya kira dialog dan pembicaraan di antara kedua partai tidak boleh putus. Silaturahmi di antara Gerindra dan PDIP tidak boleh putus, bagi baik kadernya, calon presidennya ataupun para pemimpinnya. Itu saya kira lebih realistis. Kalau begitu opsinya masih bisa terbuka ya, komunikasi terus dibuka, apapun bisa terjadi. Kalau tadi Pak Muzani bilang Gerindra mengalah dengan Prabowo sebagai capres Ganjar Pranowo, sepertinya agak rumit, agak ribet. Kalau dari PDI Perjuangan, mungkinkah Ganjar Pranowo kalau jadi duet ini terwujud menjadi cawapresnya Prabowo Subianto? Mungkinkah itu mengalah? Meminjam statementnya Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, dia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara media dengan menggunakan analog atau istilah, bahkan matahari terbit dari barat pun Pak Ganjar tetap akan sebagai calon presiden. Nggak mungkin ya, nggak mungkin jadi cawapres ya, fix ini. Asas demokrasi kita kan adalah asas demokrasi proporsional. PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, dapat mengusung pasangan calon presiden sendiri. Alhamdulillah setiap disurvei oleh teman-teman surveyor seperti Mas Hanta, PDI Perjuangan selalu menempati elektabilitas tertinggi, dan elektabilitas Pak Ganjar juga demikian. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, rasanya Siti sangat tidak mungkin kalau posisi Pak Ganjar diturunkan gridnya menjadi calon wakil presiden. Ya. Yang paling mungkin itu adalah kerjasama politik dengan calon wakil presiden yang berlatar belakang tokoh Islam, dalam ini dari Nahdlatul Ulama, berlatar belakang Purnawirawan TNI, itu ada referensi sejarahnya. Yang belum ada referensi sejarahnya ini dengan calon wakil presiden yang berlatar belakang pengusaha murni, itu belum ada sejarahnya sejak presiden, wakil presiden dan calon presiden dan seterusnya di beberapa pemilu pilpres yang lampau. Gitu Cindy. Alot nih Mas Hanta, nggak ada yang mau mengalah menjadi cawapres kalau duet ini terjadi, kalau sejarah PDI Perjuangan dan Gerindra kembali bersatu seperti di pemilu presiden 2009. Mungkinkah sejarah itu terwujud meskipun kita nggak tahu siapa yang mau mengalah untuk jadi cawapres? Saya melihat dari per hari ini ya, belum ada tanda-tanda akan bergabung dalam satu koalisi. Per hari ini perkembangannya, potensi terbesarnya Pak Prabowo akan maju sendiri, Mas Ganjar akan maju sendiri. Tadi dari Mas Basara juga sudah jelas dan tegas
Muzani juga sebenarnya jelas dan clear juga meskipun membuka komunikasi. Jadi ya saya kira potensi maju bersama sekarang ini, kecuali tadi saya bilang karena ada dinamika elektoral. Itu pun belum tentu dinamika elektoral itu terkonfirmasi. Kalau ternyata punya keyakinan yang tinggi bagi setiap kandidat untuk menang pertarungan sepanjang. Sekarang ini punya peluang yang sama, relatif sama untuk menang. Kedua-duanya, baik secara elektabilitas partai juga, Gerindra ada tren naik, meskipun memang PDIP masih di atas, mendekat jaraknya, paling tidak di survei Kompas terakhir ini. Kemudian kedua, dari elektabilitas juga naik turun, mereka bersaing ketat. Nah, dari sisi ini maka, Cindy, saya pada analisis saya awal, maka peluang akan maju bertarung masing-masing sangat kuat. Jadi peluang bertandingnya lebih kuat. Di putaran kedua saja dua pilihan, tetap bertanding. Sama-sama atau bersanding nanti mereka bergabung untuk berhadapan dengan kandidat lainnya di putaran kedua. Kalau duet Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto siapapun jadi capres-cawapresnya tidak terwujud, apakah ini akan menguntungkan Anies Baswedan? Ya saya kira iya, itu jelas ya, tidak terlalu sulit untuk memprediksinya. Maka kalau ini bergabung dua kekuatan besar, akan ada 3 capres kuat ya secara elektabilitas, ada 2 yang bergabung, maka memang semakin kuat kekuatannya. Meskipun tidak semuanya akan bergabung, pasti ada yang semakin senang, ada juga kecewa berpindah misalnya. Tapi dari sisi Mas Anies Baswedan, maka kalau 3 pasangan itu lebih menguntungkan dari sisi Mas Anies, sehingga ada peluang untuk bertarung masuk putaran kedua. Siapa yang paling berpeluang masuk putaran kedua? Semuanya punya peluang, baik Pak Prabowo, Mas Ganjar, termasuk juga Mas Anies kalau ada 3 pasangan. Jadi kalau saya pada posisi saat ini dengan dinamika politik seperti ini, maka kecenderungannya nggak apa-apa kita 3 poros saja, 3 pasang, toh nanti kita akan menemukan juga pasti mayoritas. Dan belum tentu juga dalam dinamikanya ternyata ada satu yang julang bisa di atas 50% plus 1 bisa memenangkan pertarungan dalam satu putaran juga bisa mungkin. Baik. Pak Muzani, setelah Pak Prabowo kemarin bertemu dengan Presiden Jokowi, kabarnya kami dengar akan bertemu dengan Bu Mega ya? Ya itu rencana kami ingin meminta jadwal Ibu Mega untuk bisa bertemu dengan Pak Prabowo, untuk bisa bertemu dengan apa yang akan dibahas? Ya tentu silaturahmi, karena Pak Prabowo sudah cukup lama tidak berjumpa dengan Ibu Mega, dan sejak hari raya kan sampai sekarang belum berjumpa, sehingga saya kira pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu menjadi penting, paling tidak itu sebagai sebuah pertemuan dan silaturahmi di antara para pemimpin. Akankah membahas koalisi besar antara PDI Perjuangan dan Gerindra? Ya karena belum terjadi tentu saya tidak. Paling tidak itu silaturahmi untuk apa? Untuk memberi pemahaman yang sama meskipun kesepakatannya mungkin nanti berbeda. Paling tidak itu sebagai sebuah cara kita mendialogkan bagi para pemimpin bangsa tentang masalah-masalah pelik demokrasi dan bangsa ini. Oke, terakhir untuk Mas Hanta, dengan dinamika saat ini apakah Jokowi bisa disebut sebagai kingmaker atau nanti Jokowi sedang berupaya tetap keputusannya pada Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan? Ya, ini kedua-duanya kingmaker. Tapi yang dari sisi pemegang boarding pass pastilah Ibu Mega dan ketua umum yang lainnya. Pak Jokowi tidak bisa mendaftarkan tanda tangannya, tapi punya pengaruh politik sebagai presiden, punya kedekatan dan lain sebagainya. Nah, karena itu saya kira memang akan ada 3 hal secara singkat. Satu, Pak Jokowi mungkin akan melihat kalau Mas Ganjar yang dukung sepenuhnya, ya saham politik terbesarnya pastilah Ibu Mega. Pak Jokowi tidak lebih besar dari Ibu Mega. Kalau dengan Pak Prabowo mungkin bisa langsung, tapi bukan separtai. Jadi ada plus minus. Yang kedua, Pak Jokowi tetap membaca, mencermati perkembangan elektabilitas Anies Baswedan, saya lihat. Dan yang ketiga, mungkin juga Pak Jokowi masih berikhtiar untuk menggabungkan 2 koalisi ini. Tapi kalau tidak bisa, saya kira kita akan menemukan seolah-olah tadi ya, mengesankan Pak Jokowi antara mendukung rekan separtainya, Mas Ganjar, atau tetap juga kepada menteri yang loyalnya yang cukup dekat, yaitu Prabowo Subianto. Kesan itu sulit untuk kita berhenti dalam waktu dekat. Kesan itu akan terus kita temuin karena berbagai macam dinamika politik, ya kesannya Pak Jokowi mendua, sulit dihindari. Tapi apapun, kira keduanya membuka ruang komunikasi. Itu dia. Itu poin paling penting. Gerindra, PDI Perjuangan membuka ruang komunikasi, akan ada pertemuan Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarnoputri, tentu akan menarik apa hasil dari pertemuan yang dibicarakan oleh kedua tokoh politik ini. Terima kasih Pak Ahmad Muzani, terima kasih Wan Basara, dan juga terima kasih Mas Hanta sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.